Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga, bangsa, masyarakat Indonesia dimanapun berada, kali ini pembahasan kita tentang konflik habaib dan keluarga Wali Songo yang dikisahkan oleh Ki Haji Ali Badri sudah masuk dalam episode ke-8. Dalam episode atau bagian ke-8 ini, Ki Ali Badri membahas tentang oknum Ba'alawi yang melakukan pendustaan nasab keluarga Wali Songo. Banyak pendapat dan konflik berseberangan antar kelompok Islam, khususnya jaringan keluarga habaib dan keluarga Wali Songo. Ki Haji Ali Badri Pasuruan termasuk salah satu ulama yang menjernihkan persoalan Robitoh Alawiyah dan keluarga Wali Songo sesuai data sejarah. Karenanya, Ki Haji Ali Badri menyuguhkan data-data historis terkait diskusi dengan jaringan habaib di Robitoh Alawiyah. Simak penjelasan Ki Haji Ali Badri Pasuruan selengkapnya berikut ini. Konflik habaib dan keluarga Wali Songo bagian 8. Oknum Ba'alawi lakukan pendustaan nasab keluarga Wali Songo. Sejak kesepakatan di rumah Habib Taufik Assegaf itu, saya sudah tidak peduli lagi dengan cacian oknum anggota Robitoh Alawiyah. Apalagi di internal keluarga Wali Songo sendiri banyak masalah. Saya susah mengendalikan berbagai macam sebagian mereka yang bertindak tidak sesuai dengan tujuan pendirian Majelis Dzurriyyat Wali Songo. Bahkan kemudian lembaga ini saya vakumkan pada tahun 2011. Sejak saat itu bermunculan lembaga-lembaga mengatasnamakan keluarga Wali Songo, baik rumpun besar maupun rumpun kecil. Saya tidak berhubungan dengan mereka dan memang tidak mengenal mereka, kecuali NAAT karena pendirinya adalah Kiai Madura dan kenal baik dengan saya. Sejak dulu, pendustaan nasab keluarga Wali Songo yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi itu sifatnya tidak terbuka. Setidaknya tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh dan diliput media, sehingga keributan hanya terjadi di kalangan tertentu. Sampai akhirnya terjadilah keributan antara Gus Fuad dengan habaib, khususnya Habib Bahar, di mana kemudian dengan nada dan mimik nyelekit Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan dari garis laki-laki. Terkejut sekali ketika Habib Bahar mengatakan itu. Saya sudah menduga ini akan menjadi masalah besar. Statement Habib Bahar itu akan mengobarkan kemarahan keluarga Wali Songo yang selama ini ditahan. Selama ini saya sudah mengalah demi menjaga nama baik habaib agar tidak menyulitkan As-Sofwah, lembaga alumni Sayyid Muhammad Al-Maliki yang dari awal berusaha mendamaikan kami. Kalau mau, sejak dulu saya bisa saja bicara di media, mendesak Robitoh Alawiyah untuk debat terbuka. Kalau itu saya lakukan, niscaya sejak lama konflik itu menjadi keributan nasional seperti saat ini. Bahkan ketika banyak oknum habaib mendustakan nasab keluarga Wali Songo, saya pun berkata, kalian mendustakan nasab kami ke Wali Songo hanya karena kalian tidak tahu saja. Sama halnya dengan nasab kalian yang didustakan oleh Ashraf Yordania dan lain-lain karena mereka tidak tahu saja. Hal ini saya singgung dalam buku saya berjudul Tasawuf dan Mempribumi, Kunci Sukses Dakwah Wali Songo yang terbit pada tahun 2012. Jadi, apa yang dipermasalahkan dalam kajian Ki Haji Imaduddin Al-Bantani tentang nasab Ba'alawi itu sudah lama saya ketahui. Insya Allah nanti akan saya bicarakan lebih detail tentang itu. Kini saya bukan lagi ketua paguyuban keluarga Wali Songo. Paguyuban saya sudah bubar. Saya hanya mau mengamati saja dan tidak mau terlibat dengan pertikaian ini. Namun, banyak pihak yang meminta saya agar turun tangan untuk mendinginkan suasana. Maka saya pun menulis serial menyikapi konflik habaib dan keluarga Wali Songo ini agar rakyat Indonesia tahu sebab musabab dan kronologi konflik ini. Kemudian bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikannya. Dua kelompok yang bertikai itu sedang panas. Hanya kekuatan sosial yang bisa menghentikan keangkuhan mereka. Sekarang kita kembali pada pernyataan pendukung Gus Fuad bahwa beliau adalah keturunan Sunan Ampel.
Ada yang bertanya kepada saya, benarkah Gus Fuad itu keturunan Sunan Ampel? Maka saya jawab, saya tidak tahu. Perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian bahwa sampai saat ini catatan nasab keturunan Wali Songo atau Syekh Jumadil Kubro itu lebih banyak disimpan oleh keluarga besar masing-masing. Catatan nasab itu mulai didata dan dihimpun secara umum sejak saya mendirikan Majelis Dzurriyyat Wali Songo pada tahun 2005. Waktu itu saya sendiri yang memimpin lembaga penelitian nasab. Hingga tahun 2011, kami mendapatkan ribuan catatan dan riwayat yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Makkah Al-Mukarramah. Dan sekitar 200 keluarga saja yang telah kami nyatakan nasabnya bisa diterima. Selebihnya masih dalam proses penelitian. Saya keliling ke mancanegara, itu tidak ada yang membiayai. Saya pun saat itu tidak memiliki uang cukup untuk keliling Asia Tenggara. Maka ketahuilah bahwa pencarian catatan dan riwayat nasab sampai ke mancanegara itu sebenarnya adalah kegiatan sampingan saya. Saya lakukan itu di sela-sela waktu ketika saya diundang ceramah atau safari dakwah ke tempat-tempat itu. Saya sering diundang untuk berceramah di berbagai daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa, seperti Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Sumatera, dan Aceh. Dulu saya juga sering ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, bahkan pernah ke kerajaan Sulu di Filipina. Adapun di Makkah dan Jeddah, saya keliling di sela-sela saya mengurus jemaah haji atau umroh, karena waktu itu saya menjadi pembimbing salah satu travel haji dan umroh. Suatu ketika, saya mendapat undangan sebuah acara di Shah Alam Malaysia. Acara itu mengundang ratusan ulama sufi dan dihadiri oleh puluhan ribu pengamal thariqah se-Asia Tenggara. Setiap negara ada yang diundang khusus untuk berceramah. Saya termasuk penceramah yang dari Indonesia. Juga Dr. Kiai Haji M. Diauddin Surabaya dan Dr. Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Ketika itu saya meminta tambahan tiket dan kamar hotel kepada panitia. Saya katakan bahwa saya ingin membawa rombongan ulama dan tokoh keturunan Wali Songo. Ketika panitia menanyakan jumlahnya, saya sebutkan angka 20 dengan agak pesimis dan hanya coba-coba. Namun ternyata mereka bersedia tanpa menawar. Seperti kata pepatah, dikasih hati minta rempela. Saya pun mencoba meminta tambahan lagi, yaitu meminta disediakan bus untuk keliling Malaysia dan Thailand. Ternyata mereka mengabulkan juga. Akhirnya saya bisa membawa rombongan ulama dan tokoh keturunan Wali Songo ke Malaysia. Total rombongan 23 orang, di antara 20 orang itu yang saya bawa dengan fasilitas dari panitia itu adalah Kiai Haji Hasan Abu Bakar Soleh, ulama sepuh pesantren Benda Kerep Cirebon, Kiai Haji Ahmad bin Ahmad Benda Kerap Sultan Saladin Keraton Kanoman Cirebon, Gus Arifin Surabaya, Kiai Haji Masudi Bushiri pesantren An-Nur Bulawang Malang, dan lain sebagainya. Setelah acara yang digelar 2 hari di Masjid Shah Besar Alam itu, kami pun keliling Malaysia dan Thailand Selatan atau Fatani, khususnya silaturahim pada ulama sesama keturunan Syekh Jumadil Kubro. Sambutan ulama Malaysia dan Fatani sungguh luar biasa. Mereka yang masih sesama keturunan Syekh Jumadil Kubro benar-benar menerima kami sebagai keluarga, termasuk Menteri Besar Kelantan yang menerima kami di rumah pribadi beliau, bukan di rumah dinas. Bahkan beberapa kali saya dan kiai-kiai lainnya ditawari menikah di Malaysia dan di Fatani. Namun hanya satu saja dari kami yang kemudian benar-benar menikah dengan putri ulama Malaysia. Jangan tanya kiai yang mana. Saya juga pernah ke kerajaan Sulu Filipina. Bersama saya ada beberapa ulama dan tokoh keturunan Wali Songo. Kami bersama rombongan ulama dan tokoh Malaysia datang ke kerajaan Sulu atas undangan Raja Baginda Sulu, di mana nenek beliau atau Ibu Syarif Hasyim adalah cucu Maulana Ibrahim Asmorokondi atau ayah Sunan Ampel. Syarif Hasyim adalah raja pertama kerajaan Sulu dari dinasti Ashraf, menggantikan kakek dari ibunya sebagai dinasti Sulu asli. Maulana Ibrahim Asmorokondi di Sulu terkenal dengan julukan Syarif Aulia. Kerajaan Sulu itu dikuasai oleh Raja Baginda, namun Raja Baginda tidak mengelola kerajaan, melainkan diserahkan pada para pemimpin wilayah yang disebut sultan. Jadi, sultan-sultan Sulu itu adalah bawahan Raja Baginda yang beliau tunjuk atau beliau setujui. Namun semua sultan adalah keturunan dari Syarif Hasyim yang berarti masih kerabat Raja Baginda sendiri.
Singkat cerita, saat itu kerajaan Sulu sedang mendapat angin segar dari salah satu lembaga politik internasional yang berkantor di Eropa. Sehingga kalau kerajaan Sulu mendapatkan hak otonom dan status Raja Baginda telah resmi secara internasional, maka kerajaan Sulu akan mendapat menjadi kaya raya setara dengan kerajaan Brunei Darussalam. Saat itu, Raja Baginda mau menyerahkan urusan keagamaan pada kami, ulama Malaysia dan Indonesia yang tergabung dalam rombongan itu. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Raja Baginda, saya memberi orasi yang cukup menggemparkan, termasuk dengan gelak tawa. Saya berorasi dalam bahasa Melayu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Tagalog, bahasa Filipina. Di antara yang membuat ger adalah ketika saya menjelaskan bahwa saya masih keturunan Syarif Aulia, dan kemudian saya berkata, maka saya datang ke negeri ini bukan sebagai tamu, tapi saya datang untuk pulang kampung, karena ini adalah kampung halaman kakek saya juga. Dan sebagaimana dulu Syarif Aulia datang ke sini dan menikah di sini hingga memiliki anak, saya pun mau menikah di sini kalau ada yang mau. Tepuk tangan dan tawa pun riuh bergemuruh di gedung acara itu. Ternyata canda saya itu kemudian menjadi serius. Raja Baginda mau menjodohkan saya dengan keponakan beliau yang sedang menyelesaikan S2 di Johor, Malaysia, seorang syarifah dan putri bangsawan. Saat itu saya menolak dengan alasan terlalu jauh jarak antara Pasuruan dan Sulu. Dari Surabaya terbang ke Kuala Lumpur, kemudian terbang ke Manila, kemudian terbang ke Zamboanga, kemudian naik kapal 8 jam. Namun kata mereka, kalau kerajaan Sulu sudah mendapat hak otonom, maka kerajaan akan membuat bandara internasional sehingga Surabaya Sulu lebih dekat dari Surabaya Singapura. Dengan dukungan tim kami, Raja Baginda menginginkan saya menjadi bagian dari keluarga kerajaan agar saya bisa membantu beliau dalam mengembangkan pendidikan agama di kerajaan Sulu. Saya pun mencoba merayu istri saya agar mau dimadu, karena tidak mungkin saya menikah dengan keluarga raja secara sembunyi-sembunyi. Saya pun meminta tolong pada ibu saya agar beliau membantu saya menjelaskan pada istri saya. Namun istri saya hanya menjawab dengan tangis. Selama 3 bulan dia selalu menangis sehingga saya pun tidak melanjutkan rencana dengan Raja Baginda itu. Gagal deh yang mau dapat gelar tuanku pangeran. Hehehe, tulis Kiai Badri. Cerita-cerita di atas bisa memberi gambaran kepada saudara-saudara sekalian bahwa keluarga Wali Songo saat itu memiliki perhimpunan yang solid dan diperhitungkan. Walaupun keanggotaannya masih kecil karena memang baru berdiri, saya sengaja tidak ekspos ke media karena tujuan pendirian Majelis Dzurriyyah Wali Songo hanya untuk silaturahim. Saat itu kami sudah memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk melawan hinaan oknum-oknum pembenci keturunan Wali Songo. Namun saya memilih untuk mengalah demi menjaga nama baik mereka. Pada tahun 2007, sejak Majelis Dzurriyyah Wali Songo membuat acara di pesantren Genggong Probolinggo, banyak sekali keluarga yang mendaftar untuk diteliti nasabnya. Keterbatasan tim dan fasilitas membuat kami bekerja lambat, sehingga banyak permintaan keluarga yang belum bisa kami penuhi. Dan anehnya, dari sekitar 200 keluarga besar yang nasabnya sudah kami nyatakan bisa diterima itu, di mana jumlah total dari setiap keluarga mencapai puluhan ribu orang, ternyata hingga 2011 yang meminta kartu dan piagam nasab tidak sampai 200 orang saja. Saya sebut aneh karena mengikuti anggapan kebanyakan orang saja, namun sebenarnya ini tidak aneh karena kebanyakan kiai-kiai keturunan Wali Songo memang tidak biasa menampakkan apalagi membanggakan nasab. Mereka hanya menitip catatan nasab mereka saja di database kami. Saya justru sering dibuat pusing oleh keluarga Wali Songo yang bukan anak kiai. Sebagian mereka malah mau disahkan nasabnya sebagai supaya bisa dipanggil Sayyid. Sementara prinsip saya membuat lembaga ini hanya untuk silaturahim, bukan untuk menjadi Sayyid atau Syarif apalagi Habib. Ketika kemudian banyak muncul di media bahwa si Fulan adalah keturunan Sunan Fulan, kebanyakan dari mereka tidak saya kenal karena lembaga saya hanya aktif 6 tahun saja. Namun dengan tidak mengenal bukan berarti saya meragukan. Justru saya senang sekali setiap kali mendengar info bahwa Kiai Fulan memiliki catatan nasab pada Sunan Fulan, termasuk Gus Fuad. Karena hal itu menguatkan prediksi saya bahwa semua atau hampir semua Kiai Jawa Madura memiliki hubungan darah dengan Syekh Jumadil Kubro, walaupun sebagian mereka adalah keturunan beliau dari garis perempuan. Ketika sebagian oknum Ba'alawi mengatakan bahwa nasab keturunan Wali Songo tidak bisa disahkan karena nasab mereka baru diangkat setelah 500 tahun lebih dari masa Wali Songo. Sebenarnya ini sama persis dengan nasib status nasab Ba'alawi yang sekarang sedang diributkan itu.
Bahkan dalam berbagai hal nasab sebagian keturunan Wali Songo hingga ke Wali Songo menurut saya lebih sahih daripada nasab sebagian Ba'alawi sekarang hingga ke Sayyid Ubadillah. Nanti akan dijelaskan secara detail dan akhirnya bersambung. Demikian penjelasan Kiai Ali Badri Pasuruan sebagaimana dikutip dari catatan di Facebook pribadinya yang diunggah pada 15 Mei 2023. Demikian, semoga memberikan manfaat dan memberi informasi. Kita lanjutkan pembahasan mengenai konflik habaib dan Wali Songo, keluarga Wali Songo bagian 9. Semoga memberikan informasi. Salam.